Pengembangan jalan yang baik terbukti telah memberikan sejumlah manfaat, di antaranya mengurangi kemacetan, mempercepat distribusi barang, dan meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan dan pendidikan. Namun, menghadapi kegiatan pembangunan yang berkelanjutan seperti pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat, kita juga dihadapkan pada tantangan seperti polusi udara, kecelakaan jalan, dan kemacetan lalu lintas. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu meningkatkan infrastruktur jalan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Salah satu cara untuk menanggulangi masalah tersebut adalah dengan menerapkan analisa mengenai dampak lingkungan atau yang sering kita sebut AMDAL. Sehingga pembangunan yang dilakukan dapat terus berjalan dan dapat dirasakan manfaatnya untuk generasi selanjutnya, seperti konsep Sustainable Development. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan, serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat maupun daerah. Tujuan daripada AMDAL yang pertama, bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah. Yang kedua, memberikan informasi kepada warga sekitar terkait dampak yang akan ditimbulkan. Yang ketiga, memberikan masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha atau kegiatan. Yang keempat, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. Dan yang terakhir adalah memberikan masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Manfaat AMDAL ada 3. Yang pertama bagi pemerintah, yang kedua pada prakarsa, dan yang ketiga bagi masyarakat. Bagi pemerintah, yang pertama mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan yang kedua menghindari konflik dengan masyarakat. Dan yang ketiga menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Keempat, perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, menjamin proyek memiliki manfaat yang jelas. Manfaat AMDAL bagi pemrakarsa. Yang pertama, mengetahui masalah lingkungan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Yang kedua, bahan untuk analisis pengelolaan dan sasaran proyek. Yang ketiga, pedoman dan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Manfaat AMDAL bagi masyarakat. Yang pertama, mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga mereka dapat berpartisipasi. Yang kedua, mengetahui hak dan kewajibannya berhubungan dengan usaha dan kegiatan yang akan berlangsung. Yang ketiga, mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi dan manfaat serta kerugian akibat adanya suatu kegiatan. Dan yang terakhir, dapat berperan menjaga dan mengelola kualitas lingkungan. Secara garis besar, AMDAL terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu identifikasi, prediksi, evaluasi, dan mitigasi. Keempat tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan keputusan dalam mengelola dampak lingkungan. Dengan diterapkannya AMDAL, maka infrastruktur jalan akan lebih berkualitas, sehingga aksesibilitas terhadap layanan-layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja menjadi lebih mudah. Selain itu, infrastruktur jalan yang baik juga mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperlancar arus barang dan jasa. Maka, pengembangan infrastruktur jalan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan merupakan rangkaian yang penting untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama Kepala Sekolah dari SMP Bukit Asam. Boleh silakan diperkenalkan, Bu. Ya, perkenalkan saya Yaji Suri Wahyuni, Kepala SMP Bukit Asam. Baik, Bu. Di sini kita ingin mewawancarai Ibu, Bu, terkait adanya pembangunan akses jalan beton ke Botanical Garden itu, Bu. Menurut Ibu, apa sih dampaknya dari adanya pembangunan tersebut, baik itu negatif ataupun positifnya, Bu? Kalau yang namanya pembangunan pasti arahannya akan positif ya, Mbak ya, dari yang tadinya kondisinya
tidak bagus menjadi bagus. Itu kalau saya positifnya. Kemudian untuk dampaknya ke SMP Bukit Asam, karena kita posisinya dibilang terlalu dekat juga tidak gitu ya, tapi kita yang punya akses yang memudahkan juga untuk ke SMP Bukit Asam. Sebagai contoh, sekarang kita sedang pembangunan di dalam gedung di wilayah kawasan kita sendiri. Di situ juga membutuhkan akses yang ternyata kita bisa memanfaatkan jalan yang dibangun oleh P2SP itu gitu. Jadi kita sangat diuntungkan. Kemudian dengan pembangunan wilayah itu juga ada satu kawasan yang menjadi datar, dan itu kemarin juga kami manfaatkan untuk kegiatan pramuka. Kemudian pada saat kita ada kegiatan pramuka juga hiking itu kita mengitari kawasan yang secara itu sebetulnya jalannya kan darurat. Saya nggak tahu apakah darurat atau memang itu dipakai sementara atau memang nanti memang itu menjadi jalan yang akan dibangun juga. Tapi kami juga diuntungkan dengan adanya jalan itu. Jadi pada saat proses kita mengelilingi jalan itu juga kemarin saya itu sama tim bilang aksesnya kemana, ke belakang Bu, ke belakang itu bukannya hutan, saya bilang ada kok Bu. Jadi ternyata mereka sudah survei dan itu juga kita intinya positif sih Mbak, ya positif. Dan kalau masalah debu dan seterusnya yaitu saya pikir normal, kita di kawasan kita sendiri aja juga tanpa ada pembangunan itu juga iya udaranya memang seperti ini gitu. Baik Bu, berarti nggak ada Bu ya dampak negatif nggak untuk ada saat ini. kalau saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, mungkin harapan Ibu untuk kedepannya dengan adanya pembangunan ini Bu? Kalau bagi saya sebagai pimpinan di sini yang jelas harapannya adalah itu bisa juga bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran, mendukung pembelajaran di SMP Bukit Asam apapun bentuknya. Dengan adanya pembangunan kawasan itu bisa menjadi satu kawasan yang menunjang proses pembelajaran di SMP Bukit Asam. Misalnya kita ada kegiatan-kegiatan yang kita tidak mendukung di sini, kemudian kita bisa akses ke sana, bisa memfasilitasi, atau mungkin ada view-view yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk kegiatan di sana, mungkin apakah pinjam atau seperti apa, atau mungkin di sana nanti ada hal-hal yang relate dengan mata pelajaran outing class gitu ya. Kita kan pembelajaran tidak harus di dalam kelas dan itu akan langsung ke lapangan, itu sangat positif. Saya berharapnya pihak PTBA itu memberikan kesempatan atau mengizinkan kami guru-guru untuk mengajak anak-anak belajar lebih luas di sana. Baik, memanfaatkan tempat itu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Mungkin cukup itu aja pertanyaan dari kita. Terima kasih telah bersedia untuk kita wawancarai ya Bu. Sama-sama Mbak, terima kasih juga untuk ya, hadirnya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak sebelumnya, nama saya Berti Putri Berliana, mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, boleh dikenalkan sebelumnya Pak? Nama saya Bapak Rinanto, sebagai warga Tanjung Enim, merangkap sebagai security keamanan di wilayah proyek Botanical Garden. PTBA ya. Ya Pak, tujuan saya di sini ingin bertanya, mewawancarai mengenai proyek yang ada di sini. Pertanyaan pertama Pak, apa dampak positif atau negatif yang terjadi di wilayah proyek ini? Dampak positifnya, dengan adanya proyek pembangunan ini bisa menampung tenaga kerja di sekitar wilayah Tanjung Enim. Dampak positifnya nantinya setelah jadi proyek ini bisa untuk pariwisata, tempat rekreasi di seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim dan Sumatera Selatan.
Gitu. Kalau dampak negatifnya? Dampak negatifnya masalah apa ya? Nggak ada apa, nggak ada dampak negatifnya. Ya. Masalah kebersihan tadi udah diutarakan sama teman kan, masalah sampah dibuang pada tempatnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, Ya. apa harapan Bapak terkait proyek ini untuk Tanjung Enim berikutnya? Dengan adanya proyek pembangunan ini ke depan bisa menyenangkan masyarakat Tanjung Enim dan memajukan wilayah Tanjung Enim dan sekitarnya. Ya, Pak. Ya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Selamat pagi Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahira Rizky Agesti dari mahasiswa magang Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, di sini Ahira bertujuan untuk mewawancarai Ibu terkait dampak lingkungan yang terjadi pada proyek Botanical Garden. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Bu. Baik, terima kasih Mbak Ahira. Nama saya Dwi Handayani. Saya saat ini memang bertugas di proyek pembangunan infrastruktur Tanjung Enim Kota Wisata. Salah satunya yang sedang kita bangun ini adalah proyek Botanical Garden. Ya Bu, Ya. baik Bu. Terima kasih. Jadi pertanyaannya terkait sisa material itu bagaimana Bu? Kalau di proyek kita di Botanical Garden itu memang ada beberapa kontraktor ya. Di situ ada PT Natika Berkarya memang untuk pembangunan infrastruktur seperti gedung-gedung fasilitas gitu ya. Terus juga ada PT Puraka itu untuk konstruksi jalan betonnya. Terus juga ada sekarang proyek pembangunan kapal Sriwijaya, replika kapal Sriwijaya. Nah, untuk sisa material proyek ya itu sebagian itu ada yang kita kubur kan karena ada lahan di sebelahnya dari area Botanical Garden itu yang masih bisa lah kita pakai untuk ini, jadi kita dikubur aja gitu yang materialnya sifatnya bisa hancur ya. Nah, kalau untuk material yang sifatnya nggak bisa hancur atau seperti plastik atau sisa bungkus-bungkus gitu, itu memang dibuang ke TPA Muara Enim. Kita arahkan kontraktor untuk buang ke sana. Seperti Baik itu. Bu. Baik, mungkin pertanyaan kedua Bu ya, sejauh proyek itu berlangsung, Ya. ada nggak keluhan dari masyarakat sekitar atau seperti yang telah kami kesana Bu, ada sekolah ya di dekat sekitaran sana. Apakah ada sejauh ini Bu? Alhamdulillah sih nggak ada ya. Memang karena lokasi pembangunan kan kita ada di lahan 17 hektar. Nah, memang nggak semua lahan itu kan kita bangun infrastruktur ya. Karena di situ kan juga kita ada karena kita buat botanical garden, kita juga ada penanaman segala macam. Jadi ibarat kata tuh dari batas lahan itu juga agak jauh gitu ya. Dari sisi sekolah juga kita nggak ada keluhan sama sekali sih. Dan dari masyarakat sekitar ya memang di situ nggak ada pemukiman masyarakat ya, karena memang kita bersebelahan dengan daerah tambang ya, kawasan IUP gitu ya, gitu sih. Baik Bu, mungkin itu saja yang dapat yang kita bakal tanyain. Oke. Terima kasih telah meluangkan waktunya ya Iya, Bu. sama-sama. Terima kasih banyak Ya, Bu. semoga sukses ya. Iya Bu. Jadi kesimpulan yang kami dapat bahwasanya lebih banyak dampak positif dengan adanya pembangunan tersebut. Di antaranya membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, membuka sarana pariwisata di wilayah Tanjung Enim, dan juga memberi akses yang bagus menuju sekolah dan perumahan sekitar. Dan untuk dampak negatif seperti debu, bagi warga sekitar tidak terlalu mempermasalahkan itu, karena kualitas udara Tanjung Enim memang sudah tercemar dikarenakan banyaknya kendaraan tambang yang keluar masuk di daerah Tanjung Enim itu sendiri.